Video kali ini membahas tentang kisi-kisi soal pengadministrasi perkantoran sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB tahun 2024. Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe, agar admin semangat mengupload video-video terbaru. Sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya. Apa langkah pertama dalam memproses dokumen agar tertib administrasi? A. Mendistribusikan dokumen tanpa verifikasi. B. Langsung menyimpan dokumen dalam arsip. C. Memeriksa kelengkapan dokumen sebelum diproses. D. Mengabaikan dokumen yang tidak sesuai. E. Membuang dokumen yang tidak diperlukan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memeriksa kelengkapan dokumen sebelum diproses, karena memeriksa kelengkapan dokumen adalah langkah awal untuk memastikan bahwa dokumen telah memenuhi persyaratan sebelum diproses lebih lanjut. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan administrasi. Soal nomor 2. Dalam memilah dokumen, apa yang harus diperhatikan agar proses administrasi berjalan efektif? A. Memisahkan dokumen tanpa memperhatikan isinya. B. Memilah dokumen berdasarkan kategori dan urgensinya. C. Membuang dokumen yang tidak memiliki tanda tangan. D. Menumpuk semua dokumen dalam satu tempat. E. Memilah dokumen berdasarkan nomor surat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memilah dokumen berdasarkan kategori dan urgensinya, karena memilah dokumen berdasarkan kategori dan urgensinya akan mempermudah proses pencarian dan penyimpanan dokumen, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam administrasi perkantoran. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya? A. Memindahkan dokumen ke tempat lain tanpa mencatatnya. B. Mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori yang telah ditentukan. C. Menyimpan semua dokumen tanpa pengelompokan. D. Mencampur dokumen agar lebih mudah ditemukan. E. Menyusun dokumen secara acak dalam satu tempat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Karena mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori yang telah ditentukan akan membantu dalam proses pencarian, penyimpanan, dan distribusi dokumen dengan lebih cepat dan tertib. Soal nomor 4. Dalam mendistribusikan dokumen, apa hal utama yang perlu diperhatikan? A. Menyimpan dokumen tanpa mendistribusikannya. B. Mengirim dokumen kepada pihak yang berwenang sesuai prosedur. C. Memberikan dokumen kepada siapa saja yang memintanya. D. Mengabaikan prosedur distribusi. E. Menunda pengiriman dokumen meskipun mendesak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengirim dokumen kepada pihak yang berwenang sesuai prosedur. Karena dokumen harus dikirim kepada pihak yang berwenang sesuai prosedur agar informasi yang terkandung di dalamnya digunakan dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahan dalam administrasi. Soal nomor 5. Apa tujuan utama dari penyimpanan dan pemeliharaan dokumen sesuai prosedur? A. Agar dokumen mudah ditemukan saat dibutuhkan. B. Supaya dokumen dapat diakses oleh siapa saja. C. Memudahkan penghancuran dokumen. D. Supaya dokumen dapat dihapus kapan saja. E. Agar dokumen tidak digunakan kembali. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Agar dokumen mudah ditemukan saat dibutuhkan, karena penyimpanan dan pemeliharaan dokumen yang baik akan memudahkan pencarian saat diperlukan, memastikan keamanan informasi, dan mencegah kehilangan atau kerusakan dokumen. Soal nomor 6. Dalam pelayanan peminjaman dokumen, apa yang harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan? A. Mengabaikan prosedur peminjaman. B. Mengizinkan peminjaman dokumen tanpa pencatatan. C. Tidak memperbolehkan peminjaman dokumen sama sekali. D. Memberikan dokumen kepada siapa saja tanpa verifikasi. E. Mencatat setiap peminjaman dan memastikan dokumen dikembalikan tepat waktu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Mencatat setiap peminjaman dan memastikan dokumen dikembalikan tepat waktu. Karena mencatat setiap peminjaman dan memastikan dokumen dikembalikan tepat waktu akan menjaga keamanan dokumen, memastikan akuntabilitas pengguna, dan mencegah kehilangan atau penyalahgunaan dokumen. Soal nomor 7. Apa tujuan utama dari pengelolaan dokumen dalam administrasi?
A. Supaya dokumen tidak bisa diakses kembali. B. Untuk menambah jumlah dokumen di kantor. C. Agar dokumen mudah ditemukan dan digunakan saat diperlukan. D. Agar dokumen bisa dibuang dengan cepat. E. Untuk menyulitkan pencarian dokumen. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Agar dokumen mudah ditemukan dan digunakan saat diperlukan, karena pengelolaan dokumen bertujuan untuk memastikan dokumen tersimpan dengan rapi dan dapat diakses dengan mudah saat dibutuhkan, sehingga mendukung kelancaran administrasi. Soal nomor 8. Langkah pertama dalam memilah dokumen adalah A. Menyimpan semua dokumen di satu tempat. B. Menghapus dokumen tanpa melihat isinya. C. Memeriksa isi dan jenis dokumen. D. Membuang dokumen yang tidak dibutuhkan. E. Merobek dokumen yang sudah lama. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memeriksa isi dan jenis dokumen. Karena sebelum memilah dokumen, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap isi dan jenis dokumen agar dapat dikategorikan dengan benar dan sesuai kebutuhan. Soal nomor 9. Dokumen penting seperti surat keputusan dan sertifikat harus disimpan di A. Kotak kardus tanpa pengaman. B. Folder biasa tanpa pelabelan. C. Laci meja tanpa kunci. D. Ditumpuk dengan dokumen lain di meja kerja. E. Lemari arsip yang aman dan sesuai prosedur. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Lemari arsip yang aman dan sesuai prosedur. Karena dokumen penting harus disimpan di tempat yang aman, seperti lemari arsip, untuk mencegah kehilangan dan memastikan dokumen tetap terjaga dalam kondisi baik. Soal nomor 10. Mengapa dokumen harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya? A. Untuk memperbanyak jumlah dokumen. B. Supaya terlihat rapi di meja kerja. C. Supaya dokumen bisa dibuang lebih cepat. D. Agar lebih mudah ditemukan saat dibutuhkan. E. Agar dokumen tidak bisa dipinjam oleh orang lain. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Agar lebih mudah ditemukan saat dibutuhkan, karena mengelompokkan dokumen sesuai jenisnya akan memudahkan pencarian, penyimpanan, dan distribusi dokumen dengan lebih efektif dan efisien. Soal nomor 11. Apa yang harus dilakukan setelah mendistribusikan dokumen? A. Membuang dokumen yang sudah dikirim. B. Memastikan dokumen diterima oleh pihak yang berwenang. C. Mencetak ulang dokumen tanpa alasan jelas. D. Mengubah isi dokumen tanpa izin. E. Menyimpan dokumen tanpa mencatat penerima. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memastikan dokumen diterima oleh pihak yang berwenang, karena setelah mendistribusikan dokumen, penting untuk memastikan bahwa dokumen tersebut diterima oleh pihak yang berhak agar tidak terjadi kesalahan atau kehilangan informasi penting. Soal nomor 12. Bagaimana cara yang benar dalam menyimpan dokumen agar mudah ditemukan kembali? A. Menaruhnya di atas meja tanpa pengelompokan. B. Menyimpan dokumen di tempat yang tidak terorganisir. C. Mengelompokkan dan memberi label sesuai kategori. D. Menggabungkan semua dokumen dalam satu tumpukan. E. Meletakkan dokumen di tempat yang sulit dijangkau. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengelompokkan dan memberi label sesuai kategori. Karena dengan mengelompokkan dokumen dan memberikan label, proses pencarian dokumen akan lebih mudah dan efisien, serta menghindari kehilangan atau kekeliruan dalam pengambilan dokumen. Soal nomor 13. Jika dokumen lama sudah tidak digunakan, apa langkah yang tepat? A. Membuangnya tanpa pemeriksaan lebih lanjut. B. Menyimpannya di tempat yang tidak terorganisir. C. Memusnahkan atau menyimpan sesuai kebijakan organisasi. D. Memberikan dokumen kepada orang lain tanpa izin. E. Mencampurnya dengan dokumen baru tanpa pelabelan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memusnahkan atau menyimpan sesuai kebijakan organisasi, karena dokumen yang sudah tidak digunakan harus diproses sesuai kebijakan, baik dengan disimpan sebagai arsip atau dimusnahkan untuk menjaga keamanan informasi. Soal nomor 14. Apa yang harus dilakukan jika seseorang ingin meminjam dokumen penting?
A. Memberikan dokumen tanpa catatan peminjaman. B. Memastikan pencatatan dan meminta pengembalian tepat waktu. C. Mengizinkan peminjaman tanpa batas waktu. D. Tidak memperbolehkan peminjaman dokumen sama sekali. E. Menghapus dokumen setelah dipinjam. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memastikan pencatatan dan meminta pengembalian tepat waktu. Karena mencatat peminjaman dan memastikan pengembalian dokumen sesuai ketentuan akan menjaga keamanan, ketersediaan, dan keakuratan informasi dalam dokumen. Soal nomor 15. Mengapa dokumen perlu diberi label atau kode arsip? A. Agar dokumen mudah ditemukan dan tidak tertukar. B. Supaya dokumen lebih banyak jumlahnya. C. Agar dokumen bisa dihapus kapan saja. D. Supaya dokumen lebih sulit dicari. E. Untuk menutupi informasi penting dalam dokumen. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Agar dokumen mudah ditemukan dan tidak tertukar. Karena pemberian label atau kode arsip membantu dalam identifikasi dokumen sehingga lebih cepat ditemukan dan tidak tertukar dengan dokumen lainnya. Soal nomor 16. Apa tujuan utama dari mendistribusikan dokumen? A. Supaya dokumen bisa disebarluaskan ke semua orang. B. Agar dokumen cepat habis dan tidak menumpuk. C. Untuk mengurangi jumlah dokumen dalam arsip. D. Agar dokumen sampai ke pihak yang berhak sesuai prosedur. E. Untuk membuang dokumen yang tidak penting. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Agar dokumen sampai ke pihak yang berhak sesuai prosedur, karena distribusi dokumen bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang agar dapat digunakan sesuai kebutuhan. Soal nomor 17. Jika dokumen yang dicari tidak ditemukan di tempatnya, apa yang harus dilakukan? A. Langsung membuat dokumen baru tanpa mencari lebih lanjut. B. Mencari ulang di sistem penyimpanan. C. Membiarkan dokumen yang hilang tanpa tindakan. D. Menghapus semua dokumen yang tersisa. E. Meminjam dokumen dari tempat lain tanpa izin. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mencari ulang di sistem penyimpanan. Karena pencarian ulang di sistem penyimpanan dapat membantu menemukan dokumen yang mungkin terselip atau salah tempat sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Soal nomor 18. Apa manfaat utama dari menyimpan dokumen dalam folder atau map? A. Supaya dokumen bisa dicampur dengan yang lain. B. Agar dokumen bisa diletakkan di sembarang tempat. C. Agar dokumen tertata rapi dan mudah ditemukan. D. Untuk membuat dokumen terlihat lebih banyak. E. Supaya dokumen lebih cepat dibuang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Agar dokumen tertata rapi dan mudah ditemukan, karena folder atau map membantu dalam mengorganisir dokumen sehingga tidak berantakan dan bisa dicari dengan cepat saat dibutuhkan. Soal nomor 19. Jika ada dokumen yang harus diperbarui, apa langkah yang benar? A. Menghapus dokumen lama tanpa menyimpan salinannya. B. Membuat versi baru dan menyimpan versi lama sesuai prosedur. C. Mengubah isi dokumen tanpa persetujuan. D. Mengabaikan pembaruan dokumen. E. Membuang dokumen lama tanpa catatan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membuat versi baru dan menyimpan versi lama sesuai prosedur. Karena dalam administrasi dokumen, versi lama perlu disimpan sebagai arsip untuk keperluan referensi di masa mendatang. Soal nomor 20. Jika dokumen sudah habis masa berlakunya, apa yang harus dilakukan? A. Langsung membuang dokumen ke tempat sampah. B. Menyimpan atau memusnahkan dokumen sesuai kebijakan organisasi. C. Memberikan dokumen kepada orang lain tanpa izin. D. Menyimpan dokumen tanpa alasan yang jelas. E. Mengubah isi dokumen agar tetap berlaku. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyimpan atau memusnahkan dokumen sesuai kebijakan organisasi. Karena dokumen yang sudah tidak berlaku harus ditangani sesuai aturan, baik dengan penyimpanan sebagai arsip atau pemusnahan yang aman. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.